Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami akan menjelaskan penilaian berbasis kelas, dan saya, Agus Sari Prihanti, akan menjelaskan apa itu penilaian berbasis kelas dan apa saja manfaatnya. Yang pertama, penilaian berbasis kelas yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan berpikir, minat, sikap, dan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum. Selanjutnya, manfaatnya yang pertama, umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kemampuan dan kekurangannya, di mana peserta didik akan mengetahui hal apa saja yang menjadi kemampuannya dan hal apa saja yang menjadi kekurangannya, dan bisa memotivasi peserta didik sendiri waktu ia mengetahui apa yang menjadi kemampuannya mungkin dapat dikembangkan, dan yang kekurangannya pun bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang kedua, manfaatnya memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik, di mana guru akan memperhatikan, akan melihat, dan akan mendiagnosa peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Jadi guru akan mencari langkah-langkah yang terbaik waktu mengetahui, waktu memperhatikan, waktu melihat peserta didik menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas. Jadi guru pun akan mengetahui apakah metode pembelajarannya itu sesuai dengan peserta didik yang ada di kelasnya atau tidak. Jadi waktu ada yang kurang dari metode pembelajarannya atau belum sesuai oleh peserta didiknya, mungkin guru akan dapat memperbaiki metode lainnya atau mengganti metodenya, bahkan mungkin menambahkan kreativitas atau media pembelajaran lain supaya setiap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yang keempat, memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi. Waktu penilaian berbasis kelas ini sudah dilaksanakan, dijalankan, peserta didik sudah mengetahui setiap kemampuan dan kekurangannya, bahkan guru sudah memperhatikan, dan guru pun sudah mengubah atau memperbaiki setiap metode pembelajaran. Nah, di mana ada kerjasama antara peserta didik dan guru, pastinya akan mencapai kompetensi yang baik, di mana kemampuan yang peserta didik punya, guru pun akan terus memotivasi, guru pun akan memberikan setiap metode atau programnya dengan baik, supaya kemampuan anak pun juga akan terus terasah dengan baik dan akan terus mencapai kompetensi yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada pengumpulan informasi, kemajuan belajar diadakan secara terpadu, artinya diadakan secara serempak ya. Contohnya kita ingin mengetahui nih keunggulan setiap siswa dalam siswa kelas 1 SMP atau kelas 7 ya. Jadi misalnya dalam penilaian berbasis kelas ini kita mengadakan penilaian itu secara serempak, artinya dalam waktu masa pembelajaran. Nah, yang kedua di sini ada pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan presentasi kelompok. Sangat jelas ya. Misalnya kita pengen tahu nih di kelas 7 itu seberapa besar sih siswa itu mengetahui tentang pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran kubus. Pasti kan tidak semua siswa mengerti apa sih itu kubus, mencari luas permukaannya seperti apa, dan tidak bisa dilihat dengan secara kelompok. Misalnya kita ada beberapa kelompok dalam kelas, ada 3 kelompok. Yang pertama dia mengerti cara mengerjakan volume kubus, yang kedua dia paham tentang luas permukaan kubus itu seperti apa. Tapi saya yakin dalam satu kelompok tersebut tidak semuanya bisa. Nah, itu salah satu keunggulannya ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan presentasi kelompok setiap siswanya. Yang ketiga, di sini ada pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara. Nah, di sini sebenarnya untuk pengumpulan informasinya banyak sekali caranya ya. Ada yang melalui angket, ada yang melalui tes tertulis satu persatu, dan lain-lain. Nah, yang keempat, di sini siswa dituntut agar dapat mengeksplor diri dan memotivasi dirinya. Artinya dengan adanya penilaian berbasis kelas ini, kita bisa tahu nih
ternyata siswa kelas 7 itu misalnya sebagian mengerti tentang volume balok, namun sebagian tidak mengerti. Jadi kita bisa mengeksplorasi diri dia supaya mereka bisa paham mengenai apa itu balok, mencari luas permukaan, volume, dan lain-lainnya. Sebenarnya sih ini termasuk ke explore guru juga ya, bagaimana cara kita mempelajari atau memberikan pendidikan materi yang akan kita ajarkan supaya mahasiswa atau siswanya itu paham. Yang kelima di sini untuk menentukan ada tidaknya kemajuan belajar, sangat jelas diadakannya dengan penilaian berbasis kelas ini kita bisa melihat apakah ada kemajuan terhadap apa yang kita ajarkan terhadap murid atau tidak. Nah, yang keenam di sini penilaian tidak hanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar. Artinya, penilaian tidak harus dilakukan dalam proses belajar mengajar. Jadi, misalnya dalam kita kan proses belajar mengajar tidak harus di kelas. Kita juga bisa lakukan di luar ruangan, misalnya dalam kita bercerita dengan seperti apa, tidak harus pembelajaran langsung mengajarkan materi. Contoh dalam bercerita, ketika kita ngomong apa dan siswa itu langsung menangkap, kan berarti itu mereka sudah paham juga. Nah, yang ketujuh di sini ada kriteria penilaian karya siswa dapat dibahas guru dengan para siswa sebelum karya itu dikerjakan. Artinya sebelum kita memberikan materi atau penilaian yang berbasis di kelas ini, kita bisa tahu nih seperti apa sih yang akan kita mau ajarkan ke siswa. Dan sebelumnya kita bahas materi yang kita ajarkan ini, kita pengen tahu apa aja sih yang dipahami oleh siswa tersebut jika kita mempelajari sesuatu atau materi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang praktik penilaian berbasis kelas. Praktik penilaian berbasis kelas ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, semua ranah ini memiliki nilai yang proporsional sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Saya akan membahas juga langkah-langkah keseluruhan penilaian berbasis kelas. Yang pertama itu adalah perencanaan, di mana kita harus merencanakan kapan kita akan melakukan penilaian berbasis kelas, siapa peserta didiknya, metode apa, mata pelajaran apa. Nah, yang kedua adalah penyusunan alat penilaian, di mana kita harus mempersiapkan media apa yang ingin kita gunakan. Dan yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini ada tekniknya. Yang pertama adalah penilaian unjuk kerja, terus penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian melalui kumpulan hasil kerja karya peserta didik. Yang terakhir adalah penilaian diri. Nah, setelah data informasi semuanya didapatkan, selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data hingga menghasilkan hasil belajar peserta didik sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru. Guru itu harus membangun suasana yang rileks dan menyenangkan namun bermakna. Maksudnya bermakna adalah memungkinkan semua peserta didik menunjukkan hal-hal yang dipahami dan mampu dikuasai oleh peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.